Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa huwa Allahu alladzi anzala shahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wa hadirat, masyarakat muslimin jamaah yang kita Masjid Raya Al-Hasan yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta sama-sama mengharapkan turunnya malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah taala, senang sekali al-fakir bisa diberikan kesempatan oleh pihak BKM, hari ini Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Muhammad Siddiq. Semoga Allah merahmati beliau dan juga merahmati seluruh pengurus DKM Masjid Raya Al-Hasan, staf, para sesepuh, orang-orang tua, dan juga ikhwah kita masyarakat muslim rahmatullah semuanya. Hadirin masyarakat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar malam ini menjadi saksi bagi kita di akhirat kelak bahwa kita hadir di sini semata-mata diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kehadiran kita di sini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam ganjil, malam ke-21 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Malam yang begitu dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan tentu saja oleh saudara kita semua itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang diharapkan kita bisa menikmati 1000 bulan, karena usia kita belum tentu mencapai 1000 bulan atau 83,3 tahun. 1000 bulan dibagi 12 bulan 83,33 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Kita bulatkan ini 83 tahun kurang lebih. Ini tentu bonus yang sangat luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang dengannya mudah-mudahan kita tercatat di sisi Allah. Salah satunya adalah saat ini kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai ilmu, mencintai thalabul ilmi, sebagaimana Rasulullah SAW sabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari atau mendapatkan ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan malam ini malam yang spesial, saya merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus terharu karena diberikan kesempatan untuk membuka perdana malam kajian i'tikaf di Masjid Raya Al-Hasan. Insya Allah kita kenapa dinamakan spesial? Karena insya Allah kita akan mencoba membahas sama-sama, berdiskusi sama-sama tentang ilmu yang sudah hampir punah, ilmu yang banyak dilupakan dan diremehkan oleh kaum muslimin, oleh umat Islam itu tersendiri, yaitu tentang ilmu al-faraid, tentang ilmu waris. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu kurang lebih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 2719, juga dikuatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2091, lalu diriwayatkan juga oleh Imam Abu Darda nomor hadis 227, 2892, 2893 dan 2898 secara mampu dan mauquf. Hadirin masyaallah,
suri teladan makhluk seluruh dunia, yaitu baginda Rasulullah SAW menyatakan, Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul Qur'an wa'alimuhun nas. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Wa ta'allamul faraid wa'alimuhun nas. Dan pelajarilah oleh kalian al-faraid, yaitu ilmu waris, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya al-faraid itu, ilmu waris itu adalah setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia adalah perkara yang pertama kali akan dicabut dari umat, kata Rasulullah SAW. Hadirin muslimin, hadis ini dikatakan atau disahkan oleh beliau SAW kurang lebih 14 abad yang lalu, sekitar 1400 sampai 1200 tahun yang lalu. Namun kita lihat faktanya sekarang. Apakah terbukti bahwa ilmu waris ini ilmu yang wahwa yunsa, dia akan dilupakan oleh umat Islam itu tersendiri? Jawabannya tentu kita sudah memiliki ya masing-masing. Banyak di antara kita sebagai keluarga muslim, keluarga yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata pas ketika hadir pembagian pada pembagian waris itu tidak menggunakan hukum waris yang sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta yang terjadi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan, hadis sebagai syawahid, para penguatnya hadis ini banyak sekali, termasuk dari Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, wa nahada ilma sayuqad, dan ilmu ini akan dicabut. Wa tadharul fitan, dan akan nampak fitnah-fitnah. Wa tadharul fitan, akan nampak fitnah-fitnah. Banyak perselisihan di antara sesama anggota keluarga muslim yang katanya mereka beragama Islam. Wa tadharul fitan hatta yakhtalifat ithnani fil fariidah, sampai nanti ada dua orang yang berselisih dalam masalah waris, masalah warisan. Fala yajidani, dan mereka berdua tidak menemukan man yafsila bainahuma fil fariidah. Mereka berdua tidak menemukan siapa orang yang tepat yang bisa menjelaskan secara rinci tentang hukum waris kepada mereka. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan oleh kita semua. Hadirin muslimin rahimakumullah, bahwa ilmu waris ini jarang sekali dibahas, termasuk di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, bahkan di komunitas-komunitas muslim, komunitas-komunitas dakwah jarang sekali disebut. Ini membuktikan kebenaran bahwa dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin muslimin rahimakumullah, tentu kita sebagai muslim, kita sebagai ayah, mungkin kita sebagai anak, sebagai suami, kita mengharapkan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang penuh dengan keberkahan. Kita mengharapkan keluarga kita adalah keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan kita berharap ketika kita meninggal keluarga kita tidak berselisih, tidak pasea kalau bahasa Sundanya, tidak konflik dalam masalah waris. Harta warisan itu adalah harta yang sifatnya ijbar, tanpa perlu kita bersusah payah, membanting tulang, mengeluarkan keringat. Kita bisa mendapatkan harta warisan tersebut dari peninggalan orang tua kita atau kerabat karib kita yang masih ada hubungan ahli waris. Ini adalah salah satu bentuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu saja harus kita manage karunia Allah ini. Karena kalau tidak di-manage dengan ilmunya, dengan iman, maka akan berpotensi konflik antar sesama anggota keluarga, Pak. Ini mohon maaf, kita harus buka fakta. Insya Allah mungkin ke depan mudah-mudahan kalau fakta masih diberikan kesempatan, insya Allah kita akan melihat tayangan video. Nanti ada beberapa banyak kasus waris yang sangat memprihatinkan kita.
Padahal mereka ngakunya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Walaupun itu tidak ingin dari. Sampai ada orang anak kandung menuntut ibu kandungnya sendiri. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada anak kandung dan cucunya sendiri membunuh ayahnya sebagai orang yang mewariskan karena hanya ingin menguasai harta waris. Ini terjadi di antara kita. Waktu harus minta kepada Rasulullah SAW dan akan terjadi fitnah-fitnah. Dan ini sudah nampak sekali di hadapan kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, karunia Allah berupa harta warisan ini tentu harus kita manage dengan ilmu dan iman. Tanpa itu keduanya, wallahi tidak ada jaminan bahwa keluarga kita kelak akan membagi waris dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan penuh kedamaian, ketenangan, saling menghormati. Karena banyak kasus waris yang terjadi selama ini, ketika si almarhum itu hidup, si mayit itu hidup, mereka biasa saja rukun, damai, saling menghormati. Tapi ketika meninggal dunia, terjadi perebutan harta warisan, pembagian harta warisan, maka disitulah muncul perselisihan. Bahkan ada yang sampai bermusuhan antara adik dan kakak dan lain sebagainya. Ini tentu tidak kita harapkan dan karenanya perlu kita antisipasi dari sekarang. Hadirin muslimin rahimahumullah, para ulama fikih mulai dari ulama khalaf, imam-imam madhab, al-ulama al-madhahib, mulai dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, lalu Imam Malik, lalu kemudian muridnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, juga termasuk para ulama khalaf yang kontemporer, yang belakangan, itu tidak merubah isi hukum dari waris secara syar'i atau al-fara'id itu sendiri. Mereka sudah berijma, para ulama sudah berijma, berkonsensus, bersepakat bahwa hukum waris ini wajib ain, fardu ain, sebagaimana wajibnya saum Ramadan bagi umat Islam, sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu bagi umat Islam. Ketika meninggalkannya, tidak mengamalkannya, maka dosa besar. Para ulama mengapa sepakat? Karena landasan hukumnya ada di Quran surat An-Nisa ayat ke-13 dan 14. Silakan bisa dicek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Itulah batas-batas hukum Allah. Jadi setelah Allah SWT mulai dari ayat 7 menjelaskan tentang masalah warisan, didetailkan dari ayat 11 dan 12. Lalu ada closing statement dari Allah SWT di ayat ke-13 dan ke-14-nya. Ayat ke-13 bisa tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu. Itulah batas-batas hukum Allah dalam masalah warisan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam masalah warisan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang agung. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam yang mau mengamalkan hukum waris sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah menjanjikan reward atau penghargaan kepada kaum muslimin yang mau membagikan waris, mengamalkan ilmu waris sesuai dengan perintah Allah, di Quran surat An-Nisa ayat ke-14-nya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam masalah perkara waris, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan hukumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududallah wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa lahum 'adzabun muhin, baginya adalah azab yang sangat menghina. Wa na'udzubillah min dzalik. Karena hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, berdasarkan kedua
kedua ayat ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun yang berani berubah tentang wajibnya fardhu ain, kewajib aini mengamalkan hukum waris bagi umat Islam. Dan ini tidak bisa main-main, karena ancamannya jelas, hadiahnya jelas juga, dan ancamannya adalah neraka. Lalu bagaimana? Ada pertanyaan dengan hukum waris yang ada di kita. Karena hukum waris biasanya terbagi menjadi 3. Ada hukum adat di daerah setempat, cara pembagian warisnya sesuai dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat. Ada hukum negara yang diresmikan oleh negara, dan ada hukum syar'i. Ada hukum syar'i sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma para ulama. Nah, ini tentu harus kita ketahui. Hadirin Rasulullah muslimin rahimakumullah, pada hakikatnya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ketika kita sudah meninggal, harta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hak penuh. Allah pemilik langit dan bumi punya hak penuh memiliki aturan atau membuat aturan tersendiri. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Orang tua kita, anak kita, bos kita, siapapun pemimpin kita itu hanya wasilah saja, sarana. Sedangkan yang menggerakkan hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan terampil dalam mengelola peluang-peluang muamalah, peluang-peluang nafkah? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki harta ini, dan Allah pemilik harta sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Karenanya hadirin Rasulullah muslimin rahmatullah, Allah Maha berhak mengatur masalah urusan waris. Karena semuanya milik Allah. Jika gubernur saja, wali kota saja berhak mengeluarkan perda, presiden berhak mengeluarkan kepres, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak berhak ngatur urusan warisan kita? Tentu Allah jauh lebih berhak. Jika kepada makhluk saja kita taat, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha menghidupkan dan mematikan kita. Dan Allah berikan pahala bagi mereka yang mengamalkan ilmu waris sesuai dengan syariatnya, dan Allah ancam dengan neraka bagi mereka yang dengan sengaja, dengan penuh kesadaran tidak mau mengamalkan ilmu waris sesuai dengan peraturan, sesuai dengan yang tadi kita bacakan Quran surat An-Nisa ayat ke-13 dan 14. Hadirin Rasulullah muslimin rahimahullah, ini Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mawarith fi Syariah Islamiyah al-Bawaid kita keluar sunnah menyatakan qala al-Alamah Qurtubi fi tafsirih, berkata al-Alamah Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Al-Qurtubi seorang ahli tafsir terkemuka yang diakui keilmuannya oleh dunia internasional mengatakan hadhil ayat ruknun min arkanid din. Ayat tentang waris ini adalah satu rukun kewajiban min arkanid din dari rukun-rukun agama yang lain. Wa umdatun min umdil ahkam, dan sumber pokok dari sumber-sumber pokok yang lain. Wa ummun min ummahatil ayat, dan ibunya dari ibu-ibu ayat-ayat Al-Qur'an. Fa innal faraid, maka sesungguhnya al-faraid atau ilmu waris ini azimatul qadr, adalah sesuatu yang sangat agung. Hatta inna hadis ilm, sampai ilmu waris ini dikatakan sebagai setengahnya ilmu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'alamul Qur'an wa 'alimuhun nas. Pelajari oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada manusia. Wa ta'alamul faraid wa 'alimuhan nas, dan ajarkanlah faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah dia ilmu faraid kepada manusia. Fa inni mru'un maqbul, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang akan wafat.
Wa inna hadzal ilma sayubadu wa tadhharul fitan. Dan ilmu waris ini akan dicabut. Artinya akan banyak dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Wa tadhharul fitan, dan akan nampak atau muncul fitnah-fitnah, kasus-kasus konflik dan lain sebagainya. Hatta yakhtalifa ithnani fil fariḍah. Sampai nanti yakhtalifa ithnan, ada dua orang yang berselisih dalam urusan waris, fala yajidani man yafsilu bainahuma. Dan mereka tidak menemukan orang yang tepat yang bisa menjelaskan secara detail kepada mereka tentang ilmu waris. Tsumma qala Al-Qurtubi, kemudian Imam Al-Qurtubi berkata, wa idza thabata hadza, maka karena ilmu waris ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam anna al-faraid kana julun ilmi sahabat. Maka ketahuilah bahwa ilmu waris ini karena julun ilmi sahabat adalah salah satu ilmu favorit atau kebanggaan para sahabat. Makanya tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan nomor 227 dan 2282 dan 2283 menyatakan perkataan Umar bin Khattab bahwa beliau berkata, ta'almu faraid fa innaha min dinikum. Ajarkanlah oleh kalian al-faraid karena dia adalah bagian dari agama kalian. Dan ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau mengangkat salah satu gubernurnya adalah gubernur yang selain dia hafidz Quran, faham Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, juga beliau mengangkat orang yang paham faraid, ilmu waris sebagai pemimpin di wilayah itu. Ini saking pentingnya ilmu faraid menjadi karena juru ilmu sahabat, menjadi ilmu, salah satu ilmu kebanggaan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Wa alimul munadhiratihim, dan ini adalah pembahasan yang agung. Walakinnan nas qadiyun, tetapi manusia kebanyakan melupakan ilmu waris ini. Tafsir Al-Qurtubi juz kelima halaman 56 bisa dicek. Hadirin masuk Allah, demikian agung ilmu waris ini dikatakan oleh para ulama, setelah dinyatakan bahwa itu salah satu ilmu yang menjadi favorit para sahabat radhiyallahu anhum. Maka bagaimana dengan kita? Ini harus jadi pertanyaan penting buat kita. Jika para sahabat memfavoritkan salah satu ilmu faraid karena diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka tentu saja kita sebagai umatnya beliau SAW tentu harus lebih bersemangat lagi. Sungguh kita berharap keluarga kita kelak ketika kita meninggal, keluarga kita membagikan waris secara sapi. Dan dengan syarat itulah kita berharap nanti di akhirat kelak kita bisa berkumpul kembali dengan orang tua kita, istri kita, keturunan kita, anak cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada yang mengatakan, itu mah bawa Arab, hukum Arab katanya gitu kan. Karena setiap ada pernyataan Islam selalu ada yang mengatakan, itu mah Arab-Araban, budaya Arab. Apakah betul seperti itu? Mari kita lihat. Mirasul ma'an qabla Islam. Jadi pada hukum Arab jahiliyah, mereka membagikan waris itu wanita tidak dapat paku. Termasuk anak laki-laki yang masih kecil itu enggak dapat. Wanita aja istrinya enggak dapat, orang tuanya enggak dapat. Mereka orang Arab jahiliyah berkata, yaqul kaifa nutil mal man la yarkabu fursa. Bagaimana kita akan memberikan harta waris kepada orang yang tidak suka menunggang kuda? Wala yahillu sayfan, dan tidak membawa pedang. Artinya tidak suka peperangan kan, kaum wanita kan, dan anak kecil. Wala yuqatilu udwan, dan tidak membunuh musuhnya. Nah, jadi hukum adat pada zaman Arab jahiliyah itu istri dan anak-anak kecil termasuk anak laki itu nggak dapat, Pak. Nah, lalu ada riwayat
Ini ada asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul ayatul mawarith. Ada sebab turunnya ayat tentang waris ini. Ini sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Ruya fi sababi nuzul ayat mawarith, diriwayatkan bahwa ini adalah sebab turunnya ayat-ayat tentang ilmu waris. Riwayat yang adidah banyak diriwayatkan. Min hadza huwa fi sahihain. Mereka riwayat ini diriwayatkan dalam dua kitab sahih, yaitu Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Wa hiya anna al-mar'ah, pada saat itu ada seorang perempuan yaitu istri dari Sa'id bin Rabi, dari Sa'id bin Rabi. Jadi istrinya Sa'id bin Rabi datang kepada Rasulullah. Ja'at Rasulullah SAW bibintaiha min Sa'id. Istrinya Sa'id bin Rabi waktu itu datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang putri yang merupakan anaknya. Jadi ada perempuan, dia bawa anak dua, dan perempuan itu isi dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'id bin Rabi radhiyallahu anhu. Dengan anaknya berdua datang menemui Rasul. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, istrinya Sa'id bin Rabi itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatani ibnata Sa'id bin Rabi. Kedua anak ini adalah anak-anaknya Sa'id bin Rabi. Qatala abuhuma, Sa'ad maka di ahadina syahidan. Sa'id bin Rabi sudah terbunuh syahid di salah satu peperangan bersamamu, kata perempuan itu, dan menjadi syahid insyaallah. Wa inna ammahuma akhadha malan, dan paman kedua putri ini, kedua anak ini mengambil hartanya dari mereka berdua, kata perempuan yang barusan. Falam yada'alahu malan, dan tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk keduanya, kedua anak perempuan ini, kedua anak Sa'id bin Rabi. Jadi diambil oleh pamannya kedua anak perempuan itu, yaitu adik kandung dari atau kakak kandung dari Sa'id bin Rabi, itu masih saudara kandung. Wala tunakahani illa biman, dan mereka berdua ini tidak bisa dinikahkan kecuali dengan harta tersebut. Jadi ketika Sa'id bin Rabi ikut peperangan berjihad bersama Rasulullah SAW, lalu Sa'id bin Rabi itu syahid, meninggal, kemudian hartanya itu, harta warisannya diambil oleh saudara kandungnya, Pak. Sehingga perempuan ini yang merupakan istrinya, istri Sa'id bin Rabi, mengadu kepada Rasulullah SAW dengan membawa kedua putrinya, kedua anak perempuan dari Sa'id bin Rabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang billah fi dzalik, tunggulah sampai Allah memutuskan perkara ini. Jadi Rasulullah kalau tidak mengetahui sesuatu tanpa ilmu, beliau tidak sok tahu. Beliau diam sampai nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, sampai turun lagi. Nah, ini sikap yang harus kita miliki saat ini. Karena banyak sekarang di antara kita, terutama di sosmed, hanya baru kenal Google, langsung dengan berani membantah para ulama, ya, membantah para asatidz tanpa adab, dan sangat menyedihkan sekali. Belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah belajar fikih, ilmu hadis, tapi merasa lebih paham daripada imam-imam mujtahid, daripada imam-imam fikih, dan senang gampang memvonis kepada orang lain yang berbeda pendapat dengan. Dan ini terjadi saat ini. Makanya kita harus pahami hal ini dengan penuh kehati-hatian, karena Islam itu dibangun berdasarkan ilmu, bukan hanya semangat atau hamasah saja. Dan kewajiban kita selaku muslim tentu harus terus menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Sepanjang badannya sehat, akalnya bisa berpikir, maka dia wajib menuntut ilmu, dan nanti kelak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia bermalas-malasan menuntut ilmu syar'i. Hari ini masih muslimin,
Fanazalat ayat al-mawarith. Kemudian turunlah ayat tentang waris. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Allah telah mewasiatkan kepada tentang anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayayn, bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Lalu kemudian setelah datang turun ayat itu, pada salah Rasulullah SAW ila amihuma, lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menemui paman dari kedua anak perempuan itu, yaitu saudara kandungnya Sa'id An-Aqqa ibnati Sa'id Ats-Tsulusain, untuk memberikan kedua anak Sa'id itu Ats-Tsulusain 2/3, karena 2 anak perempuan bagiannya 2/3. Wa ummuhuma Ats-Tsumun, dan ibunya anak perempuan itu yang merupakan istrinya Sa'id itu mendapatkan 1/8. Wa ma baqi bahwa, dan sisanya itu untuk baru saudara kandung Sa'id itu. Hadirin muslimin, ini riwayat sahih ya, ada di Sahih Muslim dan Sahih Imam Bukhari. Ini fakta yang tidak terbantahkan, bahwa hukum waris itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum atau kebiasaan adat Arab jahiliyah pada saat itu. Jadi ini langsung dari Allah. Dan Imam Al-Qurtubi, Syekh Al-Sabuni menyatakan tidak ada hukum yang dibahas dengan sangat detail dan terperinci kecuali hukum waris dalam Al-Quran. Bagian suami 1/2, 1/4, bagian istri 1/4, 1/8, ada yang 2/3. Tidak ada hukum yang diperjelas, diperinci dengan rincian yang sangat detail seperti ini, kecuali hukum waris. Berbicara hukum zakat, sedekah, tidak ada rincian detailnya. Nisab zakat haulnya pada 1 tahun mencapai nisab 85 gram emas untuk zakat mal, tidak ada seperti itu. Itu hanya penjelasan, nanti ada penjelasannya dari hadis dan ijma para sahabat serta ijma para ulama. Tetapi dengan hukum waris mereka sangat detail sekali. Allah Subhanahu wa taala sangat detail sekali menetapkannya dalam Al-Qur'an. Tidak ada hukum sedetail hukum waris dalam Al-Qur'an. Hadirin muslimin rahimakumullah, ini menjadi salah satu bukti bahwa wajibnya kita sekarang untuk mengetahui dan mempelajari tentang ilmu waris. Jadi bukan cuma sekedar menghafal Al-Quran saja. Islam itu bukan cuma tahsin dan tahfidz Quran. Masih banyak ilmu yang harus kita gali, dan yang harus diprioritaskan tentu saja adalah ilmu waris, karena dia sifatnya wajib ain. Berpahala bagi yang mengerjakannya dan dosa besar bagi yang meninggalkannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang mau mempelajari dan mengamalkan semua ajaran-ajaran Islam, semua risalah Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin sementara yang bisa disampaikan sebagai pengantar saja, mukadimah. Nanti insya Allah kalau memang misalkan ada kesempatan atau ada amanah lagi, nanti kita bisa membahas tentang rukun-rukun waris, arkanul irth, atau syurutul irth, atau syarat-syarat waris itu apa aja, dan juga faktor-faktor penghalang waris. Seseorang diharapkan untuk mendapatkan waris dalam Islam seperti apa, sebelum nanti ke bagian-bagian. Tapi yang pasti prinsip utama dari ilmu waris ini adalah, ilmu warisan ini adalah mengimani sebelum berbagi. Kita imani dulu bahwa ini kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Seperti wajibnya saum Ramadan, seperti wajibnya zakat, seperti wajibnya sholat fardu 5 waktu, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itu mungkin sementara yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau dikritisi, maka silakan. Insyaallah kita ada kurang lebih 10 menit ya, bisa ya. Maka silakan Bapak Ibu.
Ya, boleh. Dalam hadis yang tadi dibacakan, hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Itu Quran surat An-Nisa ayat 12. Iya. Tapi mulainya dari ayat 7, Pak. Ayat 7 itu sudah mulai berusaha tentang waris. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma taraka walidani wal aqrabun wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma taraka walidani wal aqrabun wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Itu mulai dari ayat 7. Lirijali nasibum mimma taraka walidan, bagi laki-laki mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya. Wali nisa'i nasibu mimma tarakal walidan, dan untuk perempuan juga mendapatkan bagian dari peninggalan kedua orang tuanya. Jadi sebelum mulainya dari ayat 7 Quran surat An-Nisa sampai terperinci nanti sampai ke ayat 14. Ayat 14 nanti nyambung lagi dengan ada Quran surat An-Nisa ayat 33 berbicara tentang ahli waris, dan penutupnya Quran surat An-Nisa ayat 176. Itu tentang kalawan dan bagian hak saudara kandung dan saudara sebangsa. Jadi cukup detail sekali masalah waris ini dari ayat ini. Dan nanti ada untuk bab dawil arham. Nanti apa yang dimaksud dengan dawil arham ini? Itu ada lagi di Quran surat Al-Anfal ayat terakhir, ayat 7 ini. Termasuk syarat waris yang tidak diperbolehkan. Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh mewarisi orang kafir. Itu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 72-73. Insyaallah nanti asbabun nuzul. Cuman yang lebih pokoknya dari mulai Quran surat An-Nisa dari ayat 7 sampai 14, terus ayat 33 dan nanti ayat 176 tentang kawan. Sama-sama. Ya, enggak? Bapak Ibu ada yang menambahkan? Bisa tidak? Satu lembaga yang Ustadz pimpin itu Rumah Waris Indonesia ya. Salah satu fungsinya kan memberi advokasi, menerangkan, membantu masyarakat yang ingin membagi warisannya gitu ya. Coba terangkan ada satu kasus yang pernah Ustadz bantu gitu ya, yang menarik, yang ingin bisa di-share ke kami semua gitu ya. Enggak. Ya, jadi ini mohon doanya dari jemaah semua. Kami dengan Kang Ibu juga Ustaz Sidik juga sebagai penasehat, dan ya kami sedang berjuang untuk membentuk lembaga dakwah yang khusus atau fokus dalam permasalahan waris secara syar'i. Namanya Rumah Waris Indonesia. Itu alhamdulillah yayasan, bentuknya yayasan sudah keluar baru-baru sekitar bulan November ya, kita bawa itu. Jadi masih baru Pak, masih baru Ustaz. Belum punya kantor, belum punya uang kas juga. Masih saldonya masih ada 20.000 sisa kemarin donatur. Jadi kita masih baru. Kita berusaha fokus menjadi konsultan waris syar'i. Karena di Indonesia belum ada sebuah lembaga resmi yang memang fokus pada masalah waris. Nah, itu umat masih kebingungan. Kita ketinggalan dengan Malaysia. Di Malaysia itu Pak ada lembaga waris. Nah, jadi kita bisa konsultasi ke sana, nanti bisa mengadakan pelatihan di sana. Bahkan keluarga muslim yang masih hidup di sana sudah daftar jadi member. Jadi member, nanti insya Allah kita juga akan ada program itu ya. Kita jadi member, dan nanti fasilitas dari member itu apa? Nanti dari tim rumah waris datang ke keluarganya untuk memberikan edukasi tentang waris secara syar'i. Sebagai bentuk antisipasi, kalau misalkan nanti terjadi si member itu meninggal dunia, maka kita mengharapkan tidak ada perselisihan masalah waris. Karena sudah paham
dan kita edukasi bersama-sama menggunakan ilmu waris ini. Nah, kurang lebih begitu. Dan alhamdulillah Rumah Waris Indonesia ini ada, nanti bisa di searching di Facebook, di Instagram, di YouTube juga ya. Nah, baru ada 3 channel dan Rumah Waris Indonesia. Nah, mohon doanya saja, dan kalau ada yang mau support, saya bisa punya keahlian ngedit video atau apa, maka kita bareng-bareng berjuang berdakwah menyebarkan ilmu waris ini. Nah, insya Allah nanti bisa dicek karena di uploadnya juga ya, yang edit videonya juga masih amatir ya, kita belum bisa membayar yang profesional. Jadi kita bergerak seadanya. Nah, alhamdulillah Rumah Waris Indonesia ini didukung oleh para ulama, oleh para kiai. Jadi di Dewan Pembina itu ada Ustaz Qawim, beliau salah satu ulama faraid ya, ulama ilmu waris yang sudah senior, sudah 73 tahun kurang lebih usianya, dan beliau disebut oleh Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Miftah Farid, Ketua MUI Kota Bandung, sebagai manusia langka, manusia unik. Karena biasanya Ustaz yang paham waris disebutnya Ustaz unik. Ustaz unik jarang, masih terhitung jari lah untuk yang menguasai waris ini. Dan ada Ustaz Qawim di Dewan Pembina, lalu di Dewan Penasehat itu juga ada Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak LC, pimpinan Pondok Pesantren Pakadis ya di Bandung. Juga ada Kiai Haji Muhammad Saifuddin LC MAG lulusan Mesir, dan pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Sragen. Terus di Dewan Penasehat ada juga Ustadz Ladi Hadi LC MA lulusan Al-Azhar Mesir juga. Beliau menjadi salah satu Dewan Penasehat kita. Dan di Dewan Syariah ada Ustadz Ahmad Saiful Rahman LC pimpinan Markas Al-Ittihad. Juga ada Ustadz Abdul Rahman Wahid LC MA yang alumni Madinah. Dan juga ada Ustadz Insari Asli masih lulusan India. Jadi alhamdulillah Rumah Waris ini setelah saya minta izin restu kepada guru-guru, kepada para asatidz, alhamdulillah mereka sangat mendukung karena memang di Indonesia belum ada, dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat umat. Mohon doanya. Ya, alhamdulillah setelah mendapat dukungan dan respon, kita mengumpulkan dana, alhamdulillah bisa jadi yayasan saat ini. Nah, ceritanya mungkin begitu kronologisnya. Lalu kasus-kasus yang ditangani ya alhamdulillah ada beberapa kasus. Ada yang konseling juga, kita datang ke rumah suatu keluarga yang saat itu masih belum menemukan solusi tentang waris. Menemukan solusi, jadi ada 2 orang ahli warisnya udah pada sepuh-sepuh, bahkan udah pada punya cucu, 2 orang laki-laki, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Itu pernah kita datangi ya dengan Kang Bumbu. Kita datangi, mereka para ahli warisnya sudah berkumpul dan kita kasih edukasi. Karena di sana waktu itu anak perempuannya ada kecenderungan ingin dibagi rata. Nah, sedangkan ahli waris anak laki-lakinya waktu itu sebetulnya nggak ada dibagi rata gitu. Pengennya 2 bagian. Nah itu waktu itu kita datangin, kita berikan edukasi. Lalu ada juga yang konsultasi yang lain yang suami istri, dan mereka berselisih karena si mayit ini punya istri yang kedua. Nah, istri yang keduanya ini dengan anak-anaknya berusaha menguasai harta waris si mayit atau almarhum. Ini juga pernah kita tangani, kita edukasi. Jadi salah satunya itu upaya-upaya yang kita lakukan. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak karena surat penawaran kita mengadakan kajian tentang waris alhamdulillah bisa dihasilkan ini bahasan lain. Ya, maka Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau apakah ini konsultasi apa bertanya, saya juga belum paham. Jadi gini,
ini kasus saya aja ya. Saya masih hidup. Saya mempunyai anak 1 dan laki-laki, anak 2 perempuan. Nah, saya berpikir kalau saya meninggal itu warisan. Kebetulan saya masih hidup, jadi ada satu tempat. Kalau saya pikir yang satu buat anak laki-laki, yang satu lagi dibagi 2 untuk anak perempuan. Dari sisi nilai untuk yang laki-laki mah lebih dari sini. Nah, prosesnya apakah itu merupakan waris atau hibah atau gimana? Jadi, untuk proses administrasinya itu kira-kira gimana itu? Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa ya. Antara hibah dan waris itu tentu sesuatu yang berbeda. Baik itu rukun dan syaratnya tersendiri. Di antara syarat waris itu adalah harus yang pertama adalah mautul waris, yaitu meninggalnya pewaris, meninggalnya orang yang mewariskan, yaitu waris. Jadi selama pewaris ini masih hidup dan dia memberikan sesuatu harta benda yang berkembang kepada anaknya atau istrinya, maka itu namanya hibah karena dilakukan ketika masih hidup. Kalau setelah meninggal itu baru waris. Nah, untuk kaitan hibah tersendiri itu sebetulnya tidak ada aturan khusus. Kalau anak laki-laki harus 2, perempuan 1. Kalau hibah tidak ada aturan khusus. Hanya saja dia tetap harus memenuhi unsur atau asas keadilan. Jadi kalau misalkan ketika kita masih hidup, kita punya 4 orang anak. Nah, 4 orang anak ini misalkan yang 2 dikasih rumah 1 ewang, yang 2 lagi tidak. Nah itu tentu saja hibahnya sudah mengandung tidak ada unsur keadilan. Dan itu bisa batal nanti ketika ada pembagian waris. Tapi kalau hibahnya itu memenuhi asas keadilan, itu insya Allah tidak ada masalah. Mau nilainya berapapun, karena tidak ada aturan khusus terkait ini asas keadilan. Allah Akbar. Proses administrasinya artinya apa ya? Kalau waris sampai ke notaris apa gitu? Itu gimana? Ya kalau waris secara syar'i sebetulnya masing-masing ahli waris mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing saja. Lalu komitmen untuk membagikannya itu sebetulnya sudah selesai. Ya sudah selesai. Itu paling biasanya nanti berhubungannya dengan proses administrasi yang berlaku, yang berhubungan dengan birokrasi biasanya. Kalau tanah misalkan nanti sertifikat ya, sertifikatnya nanti dialih namakan ke ahli waris atau orang yang kita hibahkan. Itu tentu harus dijalankan juga karena hukum kita, hukum peraturan kita itu sangat sensitif ya masalah itu. Jadi kalau misalkan ada ahli waris yang namanya tidak tercantum, misalkan di fatwa waris itu yang mengeluarkan biasanya kelurahan, pihak kelurahan. Ada pengantar dari RT RW surat kematian, nanti ada beberapa syarat ya, fotokopi KK dan lain sebagainya. Itu dibawa ke kelurahan, nanti kelurahan yang mengeluarkan fatwa waris. Nah itu tentu harus kita jalani juga proses itu karena untuk menguatkan dari sisi administrasinya. Tapi kalau secara syar'i sebetulnya sudah cukup masing-masing ahli waris mengetahui hak dan bagiannya masing-masing, hak dan kewajibannya masing-masing itu sebetulnya sudah cukup. Tinggal komitmen saja. Karena insya Allah kalau sudah komitmen nanti juga administrasi jadi mudah juga. Administrasi jadi mudah dan lancar biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sama-sama. Ya alhamdulillah sudah jam 11 kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Demikian mungkin ya yang bisa disampaikan. Al-Fakir mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atur nuhun. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan yang diberikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.